Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan yang indah ini kita kembali dihebohkan seorang murtadin yang meninggalkan keyakinan yang lamanya dan berbalik percaya kepada Yesus. Dia bersaksi bahwa dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti apa kesaksiannya? Mari kita mendengarkannya bersama berikut ini. Perkenalkan, saya Endang Rosida. Saya asli dari Jawa Tengah, lebih tepatnya lagi Demak Kota Wali, saudara. Ibu saya dari Demak dan papa saya dari Purwokerto. Masa kecil saya dibesarkan dan dilahirkan dari Demak, dari Semarang. Saya 2 saudara dan waktu itu sekitar saya umur 7 atau 8 tahun, almarhum ibu saya tiba-tiba sakit dan beliau sakit nggak begitu lama dan almarhum kemudian meninggal. Ibu Endang, mic-nya bisa turun sedikit, Bu. Mic-nya bisa turun sedikit supaya tidak menutupi wajah Ibu. Ya, oke. Oke, begitu. Silakan, Ibu. Iya, terima kasih. Waktu itu saya umur sekitar 7 mau 8 tahun, tahun 92. Almarhum ibu saya sakit dan beliau sakit termasuk tidak lama ya, cukup sekitar 2 minggu dan ibu meninggal. Waktu almarhum ibu saya meninggal, di situ saya sangat kehilangan karena saya anak yang paling kecil, sangat dekat dengan almarhum mama dan untuk ke papa saya kurang begitu dekat karena papa jarang pulang. Seperti anak-anak kecil yang lain, saya dari kecil dididik dan diajarkan cukup taat ya. Terlebih untuk di wilayah di kampung kami di Demak, itu sangat-sangat kental ajaran agama yang kami terima dari kecil. Mulai dari mengaji, sekolah, semua kami belajar dari kecil. Dan cukup taat ke keluarga, mengajarkan cukup taat dan disiplin untuk selalu menjalankan kewajiban dan tidak boleh meninggalkan kewajiban. Contohnya untuk sholat 5 waktu tidak boleh telat. Setelah itu saya tumbuh, setelah almarhum ibu saya meninggal, saya ikut dari keluarga almarhum ibu saya, kakek dan nenek saya. Waktu sekitar saya kelas 3 MTS, almarhum kakek dan nenek saya pun meninggal. Pertama kakek saya dulu yang meninggal. Setelah itu jarak 2 minggu nenek saya meninggal. Di situ saya semakin kosong meskipun saya menjalankan ibadah, saya sholat, saya mengaji, saya berpuasa, semua saya lakukan. Tapi yang kedua ini terasa kosong, masih hamil, saudara. Nah, kayak ada yang hilang. Saya diambil waktu 1 minggu sebelum lahiran. Waktu saya diambil bos saya ini, waktu lahiran dibawa ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit saya bertemu dengan teman saya yang saya tidak kenal sebelumnya karena teman saya ini dia bekerja di kakaknya bos saya. Jadi dia suster dari kakaknya bos saya yang sekarang. Nah, di situ singkat cerita perkenalan saya dengan dia, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Dia dari Muslim tapi sudah percaya Tuhan. Singkat cerita setelah babynya dibawa pulang, waktu itu babynya umur 1 bulan. Pas minggu pagi sebelumnya saya tidak pernah berpikir bahwa kalau saya jadi suster itu saya akan diajak ke gereja. Waktu itu minggu pagi saya dipanggil bos saya, bilang, "Sus, tolong siap-siap, kita mau ke gereja." Di situ saya sangat kaget, saudara. Karena pikiran saya itu waktu itu kalau bekerja ya hanya merawat baby di rumah, nggak pernah terpikir bahwa saya akan masuk ke dalam gereja. Setelah itu saya dipanggil bos saya bilang, "Maaf Pak, babynya boleh di rumah aja." Saya berusaha untuk menolak, saudara. Karena terus terang saya dari kecil dididik bahwa buat kami itu haram untuk masuk ke gereja. Bahkan untuk lewat saja kalau bisa pokoknya menghindar untuk jangan kita lewat gereja, apalagi masuk. Setelah itu karena saya bekerja tidak bisa menolak, akhirnya saya bersama babynya dibawa ke gereja oleh bos saya. Waktu sampai di depan gereja, ini pengalaman pertama saya untuk saya masuk ke gereja, saudara. Seumur hidup saya ini pertama untuk saya masuk ke dalam gereja. Waktu itu hati saya menolak. Saya ada campur aduk pikiran. Saya takut dosa karena udah tertanam bahwa haram buat kami untuk masuk ke gereja. Saya udah baca doa-doa yang ayat-ayat hafalan yang saya bisa. Semua yang saya hafal saya baca. Saya mohon ampun bahwa ya Allah ampuni saya kalau saya masuk ke gereja. Saya takut dosa waktu itu, saudara. Tapi bagaimana? Karena saya bekerja, saya tidak bisa menolak. Akhirnya saya masuk ke dalam gereja karena saya adalah suster baby. Di situ lagi pujian penyembahan saya di tempat ibadah dewasa.
karena bibinya masih sebulan. Jadi anaknya belum untuk ke sekolah minggu, belum, masih di ruangan ibadah dewasa. Saat pujian penyembahan dinaikkan 1 lagu, 2 lagu, hati saya semakin ngegolak. Saya nggak tahu kenapa air mata terus mengalir. Terus saya nggak mengerti kenapa kok saya ini air mata mengalir terus. Padahal saya nggak lagi sedih, saya lagi bekerja seperti biasa. Saya mengasih susu babynya, saya gendong. Di situ saat pujian penyembahan dinaikkan, dulu saya tidak mengerti lagi apa. Tapi sekarang saya mengerti waktu itu lagi berbahasa roh, saudara. Tiba-tiba seperti aliran strum dari ujung kepala, tangan, badan saya seperti merasa kayak bukan bergetar, tapi sungguh luar biasa seperti aliran strum begitu, kayak tersengat, saudara. Saya nggak mengerti kenapa ini, tapi air mata saya semakin mengalir. Di situ saya merasakan benar-benar damai, saudara. Ada rasa sukacita, ada damai, tapi air mata saya mengalir. Saya tidak mengerti waktu itu saya kenapa. Kalau sekarang mungkin saya mengerti, itulah jamahan Roh Kudus. Di situ saya terus bingung, kenapa ini saya kok merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, saudara. Di situ sampai waktu pujian penyembahan selesai, saya masih terus merasakan air mata terus mengalir dan merasakan sesuatu yang lain yang tidak pernah saya rasakan. Sampai bos saya bertanya, kenapa saya ini menangis? Saya hanya menjawab, tidak apa-apa, Bu. Terus minggu demi minggu, setiap minggu saya ke gereja, saudara, bersama bos saya mulai berpikir, kenapa setiap minggu kok saya merasakan sesuatu yang lain. Di situ saya mulai haus, mulai penasaran, kenapa saya merasakan damai, saya merasakan sukacita waktu saya ada di dalam gereja, saudara. Tapi pikiran manusia saya terus melawan, ini kenapa begitu. Sampai suatu hari teman saya yang saya bertemu di rumah sakit, suster dari kakaknya bos saya, datang ke rumah bos saya. Kita sharing-sharing. Di situ dia bertanya kepada saya, kemana setelah saya meninggal? Itu pertanyaan dia, kemana setelah saya meninggal? Di situ saya menjawab, insya Allah saya masuk ke surga. Terus saya bertanya kepada teman saya, terus menjawab, saya belum bertanya. Teman saya menjawab, kalau saya yakin pasti ke surga, kata teman saya. Waktu itu hati saya berkata, sombong sekali ya teman saya ini. Terus saya berkata ke dia, kok sombong ya? Surga itu urusannya Allah. Teman saya terus menjawab, karena Tuhan saya memberikan kepastian, bukan mudah-mudahan. Di situ saya mulai berpikir, kok bisa ya? Sedangkan selama yang saya pelajarin, untuk saya masuk surga, itu adalah dengan kita berbuat amal baik. Itu pikiran saya dulu dan selama dari kecil sampai saya waktu itu umur 19 tahun kurang lebih, itu dalam pikiran saya bahwa untuk masuk surga itu kita beramal baik. Di situ saya mulai haus, kok bisa teman saya mendapatkan kepastian, sedangkan saya hanya mudah-mudahan. Teman saya mengajak untuk kita sharing, untuk membuka-buka, untuk belajar kebenaran siapa Isa Al-Masih. Di situ saya sebenarnya udah mengalami jamahan Tuhan. Saya mulai berpikir setiap minggu saya mengalami sesuatu damai, sukacita. Di situ saya mulai haus, tapi saya masih takut waktu itu untuk membuka Alkitab. Karena itu saya mau mencari kebenaran siapa Isa Al-Masih itu, tapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dan waktu sharing itu bersama teman saya ini, kita belajar ini ya saudara, saya akan berbagi pengalaman. Waktu itu ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang kami sharing untuk mencari kebenaran siapa Isa Al-Masih. Ini pengalaman pribadi saya. Waktu itu kita buka-buka di surat Quran, surat Al-Imran 3 ayat 45 yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kesimpulan yang saya renungkan, yang dikandung Maryam adalah kalamnya Allah atau firmannya Allah. Dengan demikian, firman itu lahir, menjelma, nuzul, menjadi manusia yang melakukan penyelamatan sehingga disebut Mesias atau Al-Masih atau penyelamat sehingga Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukankah Allah saja yang seharusnya yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Namun kenapa Isa juga memiliki kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat? Dan jawabannya juga ada pada Quran surat An-Nisa 4 ayat 171 yang artinya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam
itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Jadi kesimpulan utusan Allah di sini adalah firman yang menjadi manusia yang melakukan karya penyelamatan. Isa adalah kalamnya Allah dan rohnya Allah itu sendiri. Di dalam Al-Quran juga menyatakan Isa Al-Masih itu kalamnya Allah, rohnya Allah, dan didukung di dalam hadis sahih Bukhari 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72. Dan di Quran surat Maryam 19 ayat 19, Isa Al-Masih seorang anak laki-laki yang suci. Quran surat Maryam 19 ayat 21. Isa Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Quran surat Al-Imran 3 ayat 46. Quran surat Al-Maidah 5 ayat 19, 20, 110. Isa Al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Quran surat Maryam 19:31. Isa Al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja berada. Quran surat Al-Imran 3:49. Quran surat Al-Maidah 5:110. Isa Al-Masih membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta dan menghidupkan orang mati. Luar biasa ya Saudara. Dan di dalam hadis sahih Muslim nomor 127 atau hadis sahih Bukhari nomor 1090 yang artinya, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya. Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang tegak. Al-Quran menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Quran Atin 4 ayat 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jadi kesimpulan saya, mengapa Isa Al-Masih disaksikan oleh Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sebagai hakim yang seadil-adilnya. Dengan demikian, kalau kita renungkan tidak ada Nabi ataupun Rasul yang dinyatakan oleh Al-Quran ataupun oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang seadil-adilnya, kecuali Isa Al-Masih. Kesimpulan dari Al-Quran dan hadis, Isa Al-Masih itu adalah roh Allah, Isa Al-Masih itu adalah kalam Allah, Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat. Walaupun sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis, tapi saya belum bisa mengimani bahwa waktu itu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena keyakinan itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, Saudara. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memilih, seperti firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Meskipun saya sudah membaca dari Al-Quran sendiri, dari hadis, semua sudah jelas bahwa Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Tapi di situ saya belum mengimani, Saudara. Saya masih terus taat, saya masih sholat, saya masih mengaji, tapi hati saya sudah mulai haus, saya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Isa Al-Masih? Saya berdoa, siapa sebenarnya Tuhan pencipta langit dan bumi dan seisinya ini? Saya mulai penasaran karena dari pengalaman pribadi saya yang setiap minggu saya mengalami sesuatu yang berbeda di saat saya sholat dan waktu saya di dalam gereja, itu saya mengalami hal yang berbeda, Saudara. Jadi iman saya ini bukan ikut-ikutan atau katanya, tapi saya selain saya mengalami jamahan Tuhan, saya belajar langsung dari Al-Quran dan hadis, karena saya tidak mau salah dalam mengambil keputusan. Sampai suatu malam di mana saya sedang bertanya-tanya sebenarnya siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya. Di situ waktu setelah saya ngasih susu babynya, kurang lebih sekitar jam 12 lebih ya Saudara, kalau baby kan tengah malam masih minum susu. Di situ saya masih merenung, masih berpikir siapa sebenarnya Tuhan saya. Karena dari kecil secara pikiran manusia saya cukup taat dan apa yang diajarkan itu cukup kuat, Saudara. Di situ saya haus, saya mau mengenal, mau tahu siapa sebenarnya Tuhan saya. Waktu itu cuman setiap minggunya saya sudah sering mendengar, karena saya di dalam gereja ikut bos saya, bahwa iman itu kan timbul dari pendengaran. Di situ saya sering mendengar dari hamba-hamba Tuhan bahwa nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Pas malam hari itu, Saudara, pas saya mulai haus, saya selesai mengaji, saya mulai hati, saya bertanya-tanya, Tuhan, siapa sebenarnya Tuhan saya yang sebenar-benarnya? Di situ saya mulai rebahan, mau tidur, Saudara. Tapi pikiran saya mulai berpikir, siapa sebenarnya Tuhan saya? Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu hakim yang adil? Saya mulai haus, Saudara. Saya mulai merasa ingin tahu, dan di situ saya haus, Saudara. Dan pas saya sudah mulai rebahan, tiba-tiba antara tidur dan sadar, tapi saya rebahan waktu itu.
tiba-tiba seperti ada sosok besar yang duduk di atas kepala saya yang sangat menakutkan, saudara. Sampai saya tidak bisa berkata-kata. Dia menaruh pedang besar di atas leher saya. Untuk saya berdiri tidak bisa, untuk saya berteriak tidak bisa. Di situ hawanya menakutkan. Mungkin sekarang saya mengerti, itu seperti kuasa kegelapan yang tidak menginginkan untuk saya diselamatkan. Karena waktu itu saya sebenarnya sudah mengalami jamahan Tuhan, tapi saya masih mengeraskan hati. Padahal saya sudah merasakan hadirat Tuhan, tapi saya masih tidak percaya. Bahkan saya sudah mengaji ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, tapi saya masih belum bisa mengimani waktu itu, saudara. Di situ sosok yang besar menakutkan ini menaruh pedangnya di atas leher saya. Di situ saya mau membaca ayat-ayat yang sudah saya hafal, tidak bisa keluar dari mulut saya. Seperti terkunci, untuk saya bangun tidak bisa. Tiba-tiba yang keluar dari mulut saya, saudara, entah mengapa tiba-tiba saya panggil, Yesus tolong saya. Keluar dari mulut saya, saudara. Setelah itu luar biasa, saudara. Sosok yang besar menakutkan itu hilang seketika di kamar itu, saudara. Saya bersyukur pertama itu saya mengalami nama Tuhan Yesus itu benar-benar berkuasa. Padahal waktu itu saya belum mengimani, saudara. Tapi saya tidak mengerti kenapa itu keluar dari mulut saya. Karena mungkin setiap minggu saya sudah mulai dengar bahwa nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Tanggapan saya terhadap Murtadin yang satu ini bahwa saya terkaget-kaget ya. Saya senang sekali mendengarkan kesaksian ibu ini. Bahwa ternyata dia dulunya nggak percaya pada Yesus, dia fanatik. Dan pada akhirnya pun dia juga berbalik kepada Tuhan Yesus. Ternyata orang memfitnah, orang tidak suka dengan orang Kristen. Tetapi pada akhirnya juga bertobat dan murtad mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata hal itu terjadi karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati manusia. Ya, dari kesaksian ibu tadi, dia ke gereja, bahkan dia sendiri dijamah oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja mengisafkan, menyadarkan kita orang yang berdosa ini. Sungguh-sungguh sangat menarik. Jadi tanggapan saya dalam hal ini bahwa marilah kita terus berdoa, kita terus mendalami kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita jangan mudah tergoyahkan imannya. Meskipun banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi di dalam mengikuti Yesus. Jadi sekian saja tanggapan dari saya, teman-teman. Ya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.